Pemirsa, LPSK memutuskan menolak memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati istri Verdi Sambo karena adanya sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri. LPSK menyebut Putri Chandrawati memiliki masalah kesehatan jiwa. Dalam konferensi pers yang digelar LPSK Senin siang, Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias mengatakan bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memiliki tanda masalah kesehatan jiwa. Hal ini ditemukan usai Putri menjalani pemeriksaan medis dan psikologis oleh LPSK yang dilakukan 9 Agustus lalu di kediaman Putri Chandrawati. Dalam konferensi pers juga disampaikan bahwa psikolog menyimpulkan bahwa Putri tidak memiliki kompetensi psikologis yang memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan locus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Sebelumnya LPSK resmi menyatakan tidak memberikan perlindungan kepada Putri atas kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Psikolog menyimpulkan kondisi Putri tidak memiliki kompetensi psikologis yang memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Pemirsa, lalu apa saja kriteria seseorang dianggap memiliki masalah kesehatan jiwa dan seperti apa dampaknya terhadap pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J? Kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan juru bicara LPSK, ada Bapak Ruli Novian, dan juga psikolog forensik, ada Bapak Reza Indragiri. Halo, selamat pagi Bapak-bapak. Pak Ruli dan Pak Reza, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Ya, sehat. Ya, Pak Ruli, kita ke Pak Ruli terlebih dahulu. Pak Ruli, ini bisa dijelaskan bagaimana metode tes terhadap Putri sampai akhirnya dinyatakan memiliki masalah kesehatan jiwa seperti disampaikan kemarin malam? Jadi bukan gini ya, kita mau garis bawahi bukan berarti gila gitu ya, kesehatan jiwa itu ya. Berdasarkan hasil observasi psikolog dan psikiater LPSK, ya ada kondisi mental yang tidak dalam kondisi baik gitu ya. Goncangan seperti itu maksudnya mungkin ya? Kenapa kami hanya bisa observasi? Karena memang hal itu yang bisa dilakukan. Wawancara, tes-tes yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Nah, kami butuh kesimpulan bahwa kemudian, karena kan begini, orang untuk melakukan asesmen itu butuh berapa kali kalau dalam kasus-kasus tertentu. Nah, ini baru ya kita bisa bilang 1 kali lah yang ada suaranya dikit gitu ya, dan kita bisa melihat ahli kita melakukan observasi gitu. Nah, kenapa disimpulkan demikian? Karena kondisi mental itu menurut keterangan ahli bahwa itu jika tidak baik dapat mengganggu hal-hal yang seperti emosi, kemampuan berpikir, dan hal-hal lain yang tidak seperti orang yang dalam kondisi jiwa atau mental yang sehat. Begitu maksudnya. Ini waktu pemeriksaan ketika itu, Pak Ruli, seperti apa sih gejala yang ditunjukkan oleh Ibu PC ini? Ya, kita nggak bisa cari hal-hal lain ya dalam pemeriksaan itu, karena memang kondisinya sebagaimana yang saya tadi jelaskan sangat sulit untuk bisa mendalami, karena kan butuh kesepahaman ya atas pemeriksaan yang dilakukan gitu. Kalau memang dalam kondisi tertentu dia tidak bisa menyampaikan dengan alasan misalnya dampak dari peristiwa atau traumatis yang dialami, ya tentu LPSK sendiri tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Oke, artinya Ibu Putri ini tidak memiliki kompetensi untuk menjadi pemeriksaan dari LPSK?
Untuk LPSK ya, saya bilang Iya, untuk LPSK. Iya, Mhm. iya. Ada seperti itu. Oke, Pak Reza, tanggapannya seperti apa nih Ibu Putri Candrawati tidak memiliki kompetensi untuk menjadi pemeriksaan menurut LPSK? Gimana tanggapannya? Sebelum saya merespon, boleh tidak saya bertanya sekali lagi ke Pak Ruli? Boleh, untuk silakan, Pak. kepastian ini. Jadi simpulan LPSK terkait kondisi Ibu PC adalah? Gimana Pak? Jadi simpulan LPSK setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu PC, simpulannya Ibu PC adalah atau bagaimana? Ya, dia mengalami gangguan atau trauma dan berpotensi istilahnya PTSD. Berpotensi ke depan PTSD jika tidak ditangani dengan treatment yang tepat. Saya pikir agar tanggapan saya bisa akurat atau mendekati akurat, mungkin sangat baik kalau saya diberikan kesempatan untuk membaca ya. Tapi andaikan tidak, tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Rudi, bahwa dari sekian banyak metode atau pendekatan yang coba diterapkan, ternyata sebagian besar metode tersebut tidak bisa diterapkan. Hanya bisa dilakukan observasi. Pun beliau mengatakan observasi tampaknya tidak begitu memadai. Kalau memang begitu situasi pemeriksaan terhadap Ibu PC, maka simpulannya menurut saya adalah LPSK tidak berhasil melakukan proses telaah terhadap kondisi psikologis yang bersangkutan. Jadi tidak menyimpulkan tentang kondisinya A mengalami masalah mental, mengalami masalah jiwa atau diagnosis apapun, tapi justru mengatakan atau menyimpulkan bahwa LPSK tidak berhasil melakukan telaah terhadap kondisi psikologis yang bersangkutan dikarenakan ABC dan seterusnya. Nah, kalau sebaliknya, andaikan LPSK menyimpulkan bahwa yang bersangkutan misalnya mengalami gangguan ABC atau kondisi mentalnya adalah seperti ABC, justru ini mengundang pertanyaan berikutnya. Kalau memang tidak berhasil diterapkan metode itu, kenapa kemudian bisa disimpulkan bahwa ibu tersebut mengidap gangguan atau memiliki kondisi mental tertentu? Itu poin pertama. Yang kedua, andaikan LPSK terkendala untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Ibu PC, dan itu merupakan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jadi pemeriksaan terhadap seseorang memang mengharuskan orang itu bersedia atau kooperatif untuk diperiksa. Kalau tidak mau diperiksa ya lantas mau dikatakan apa. Tetapi menurut saya ada data sekunder yang barangkali juga bisa ditelaah oleh LPSK. Data sekunder dimaksud menurut saya adalah pemunculan Ibu PC di depan media, di depan Makobrimob beberapa waktu yang lalu. Ini saya katakan sebagai data sekunder, bukan data primer, karena data ini diperoleh tidak berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan, tetapi menjadikan potret atau rekaman video tersebut sebagai sampel tentang perilaku dan proses berpikir atau kondisi kejiwaan yang bersangkutan, yang kemudian bisa LPSK tafsirkan. Misalnya begini, kalau tadi juga Pak Ruli mengatakan yang bersangkutan tampaknya mengalami trauma. Mari kita bandingkan trauma yang dialami oleh korban kejahatan seksual dan korban kecelakaan lalu lintas misalnya. Dari riset diketahui bahwa misalnya dari 100 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, 15% diantaranya akan mengalami guncangan yang hebat. 15%. Tapi kalau kita bicara kejahatan seksual, ini lain lagi ceritanya. Dari 100 orang yang mengalami kejahatan seksual, 80% diantaranya mengalami guncangan yang hebat. Dari satu hasil studi ini saja, kita sudah langsung bisa simpulkan dan kita memiliki alasan kuat untuk berasumsi bahwa orang yang mengalami kejahatan seksual akan mengalami guncangan jiwa yang tak terperi, akan mengalami guncangan jiwa yang hebat. Itu rumusnya. Tetapi, jadi pertanyaan, kalau yang bersangkutan sungguh-sungguh mengalami guncangan jiwa yang hebat, mengapa justru dimunculkan di hadapan media? Bukankah terhadap seseorang yang mengalami trauma atau mengalami guncangan jiwa yang hebat, terlebih guncangan jiwa akibat kejahatan seksual, sudah seharusnya kepada yang bersangkutan diisolasi agar bisa menjalani pengobatan, agar tidak terekspos ke publik, agar tidak tanda petik tidak dipaksa oleh media untuk mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah dia lalui. Nah, tapi pada hari tersebut justru ibu
dengan secara sengaja dimunculkan ke hadapan media, dipersilahkan untuk berbicara. Nah, ini memunculkan pertanyaan paling tidak tentang seberapa jauh sesungguhnya kondisi psikologis ibu kalau memang beliau menyandang status sebagai korban. Lebih jauh, seberapa jauh sesungguhnya kemungkinan sudah terjadi kejahatan seksual terhadap yang bersangkutan. Karena tindak tanduk atau pemunculan ibu malam itu tampaknya mengindikasikan ada kondisi psikologis yang berbeda dengan yang lazimnya dialami oleh para korban kejahatan seksual. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita buka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam undang-undang tersebut ada sekian banyak pasal yang bunyinya kurang lebih bahwa korban kejahatan seksual harus dirahasiakan identitasnya. Pemunculan ibu pada hari tersebut, beliau berstatus sebagai pelapor. Pelapor karena beliau menganggap atau menyebut dirinya sudah mengalami kejahatan seksual. Baik. Nah, kemunculan beliau pada malam itu justru menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi sekali lagi pantas kita bertanya, apakah ibu ini memang korban atau bukan? Oke, baik. Karena kalau korban sekali lagi seharusnya identitasnya dirahasiakan. Baik Pak Reza. Pak Ruli, gimana Pak Ruli untuk klarifikasi Pak Ruli? Ada tanggapannya Pak Ruli? Mungkin kita tahan sebentar Pak Ruli dan Pak Reza karena jawabannya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena breaking news